adik-adik, kembali lagi bersama kakak Feni. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai materi teks narasi. Nah, untuk adik-adik nonton ya video pembelajaran kakak. Bye bye. Pengertian teks narasi adalah pola pengembangan paragraf yang menceritakan suatu peristiwa kronologis. Nah, ada 3 hal utama dalam teks narasi, yaitu tokoh, kejadian, dan latar. Teks narasi bisa berupa fiksi atau non-fiksi yang mampu memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan teks narasi bertujuan untuk menghibur, memberikan informasi, inspirasi, dan pesan moral. Narasi memiliki karakter utama dan plot yang membangun cerita, dan penulis harus memahami tujuan dan isi cerita agar memberi dampak positif pada pembaca. Selanjutnya ada ciri-ciri teks narasi. Ada beberapa ciri teks narasi, seperti yang pertama, teks narasi bisa berupa peristiwa nyata, imajinasi, atau gabungan keduanya. Yang kedua, setiap paragraf dalam teknik narasi menunjukkan peristiwa atau perbuatan yang terjadi. Ketiga, teks narasi disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu yang mengandung konflik untuk menarik perhatian. Yang terakhir, terdapat unsur amanat dalam salah satu jenis teks narasi. Selanjutnya, ada jenis-jenis teks narasi. Yang pertama adalah teks narasi ekspositorik. Nah, jenis teks narasi berikut ini berisi fakta objektif tentang tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengannya, mulai dari lahir hingga kabar terbaru, dan bersifat ilmiah. Ini termasuk biografi dan peristiwa bersejarah. Yang kedua, jenis-jenis teks narasi adalah teks narasi sugestif. Jenis teks tersebut memberikan informasi mendetail secara runtuhan seperti biografi dan peristiwa bersejarah. Narasi ini bersifat fakta objektif tentang tokoh dan peristiwa berkaitan dengannya, mulai dari lahir hingga kabar terbaru dan secara ilmiah. Selanjutnya ada jenis-jenis teks narasi arsitik. Teks narasi tersebut bisa fiksi atau non-fiksi, umumnya imajinatif dan menggunakan bahasa kiasan atau lambang untuk memberikan hiburan dan amanat yang tersirat bagi pembaca. Selanjutnya, struktur yang ada di teks narasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini digunakan untuk menarik pembaca agar membaca seluruh teks narasi. Bagian awal harus menarik dengan tokoh, penokohan, latar tempat, latar cerita, latar waktu, latar suasana, dan unsur lainnya. Yang kedua, komplikasi. Bagian ini memperkenalkan konflik yang akan berkembang menjadi lebih rumit, mencapai klimaks, kemudian antiklimaks, dan perlahan menghilang. Yang ketiga, resolusi. Bagian yang memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik dan memandang akhir dari cerita. Yang ketiga, koda.
Koda adalah akhir cerita yang berupa bahagia, sedih, atau menggantung. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks narasi. Yang pertama, menggunakan kata kiasan. Yang kedua, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Yang ketiga, menggunakan kata benda, sifat, frasa, dan klausa. Yang terakhir, menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arafik, arafik, guli 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 ram sam sam. Arafik, arafik, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Put your hands up and never stop.